Coba Anda bayangkan lagi duduk santai nonton pertandingan final tenis di TV. Mata Anda pasti langsung tertuju ke pukulan smash yang keras banget atau mungkin rally-rally panjang di garis belakang, ya kan? Oh, atas servis yang kecepatannya bisa sampai 200 kilometer per jam lebih. Itu kan yang paling sering bikin takjub. Bener banget. Dan jujur aja, kita sering ngira kalau kekuatan yang menghancurkan itu murni datang dari ayunan lengan atau bahu yang berotot besar. Padahal kenyataannya nggak gitu. Nah, itu dia. Tahukah Anda, tenaga sebesar itu sebenarnya sama sekali nggak bermula di bagian atas tubuh kita. Kekuatan itu justru diciptakan di bagian tubuh yang paling sering kita abaikan pas baru belajar main, yaitu telapak kaki. Betul, fondasi utama dari semuanya. Makanya, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini sangat spesifik. Kita bakal bongkar tuntas rahasia di balik layar olahraga ini dengan membedah panduan latihan pergerakan kaki atau istilah kerennya, footwork. Dan ini krusial banget buat semua level pemain loh. Ya, kami udah kumpulin berbagai literatur yang luar biasa komprehensif, mulai dari artikel kebugaran terbaru, jurnal biomekanik olahraga, sampai panduan latihan praktis. Semuanya dirangkum khusus buat Anda. Baik Anda Gen Z yang baru mau coba olahraga ini, milenial yang cari pelarian dari stres kerjaan, atau bahkan buat Anda yang baru mulai pegang raket di usia 40-an dan pengen main tanpa rasa sakit. Jika Anda suka dengan pembahasan edukatif seperti ini, berikan dukungan untuk channel ini dengan melakukan subscribe. Jangan lupa berikan komen, like, dan share agar lebih banyak orang yang mengetahui konten-konten edukatif dari channel ini. Premis di awal tadi itu benar-benar tepat. Sebagai orang yang udah bertahun-tahun di lapangan tenis, ikut berbagai ajang dari nasional sampai internasional, saya lihat satu pola yang selalu berulang. Pola kayak gimana tuh? Pemula itu sering banget ngabisin uang jutaan buat beli raket paling mahal. Mereka mikir, wah raket ini bakal bikin pukulan saya sekuat pemain pro. Ah ya, sindrom alat mahal ya? Betul, padahal rahasia utamanya sama sekali bukan di alat yang Anda pegang. Rahasia sejatinya itu ada di efisiensi pergerakan kaki Anda. Kaki itu fondasi, kaki adalah mesin utamanya, sementara lengan Anda pada dasarnya cuma setir atau kemudinya aja. Oke, mari kita urai konsep fondasi ini. Sebelum kita masuk ke teknik spesifik soal cara melangkah, kita harus paham dulu kenapa pergerakan kaki ini bisa mendikte seluruh permainan. Karena kalau nggak paham alasannya, kita cuma bakal buang-buang tenaga. Setuju. Kalau kita nggak ngerti, kita cuma lari-lari ngejar bola tanpa arah yang jelas. Jadi gimana sebenarnya proses energi ini bisa pindah dari kaki sampai akhirnya ke raket? Nah, di sini ada satu konsep biomekanik yang penting banget. Namanya rantai kinetik atau kinetic chain. Andi jangan bayangin tenis itu kayak mukul paku pakai palu. Dimana cuma tangan yang gerak gitu. Tepat. Sebaliknya, coba bayangin tubuh Anda itu kayak sebuah cambuk yang panjang. Pegangan cambuknya itu ada di telapak kaki Anda yang neken kuat ke permukaan lapangan. Oke, kaki jadi pegangannya. Ya, dan pas Anda menjejakkan kaki dan mendorong, Anda nyiptain yang namanya ground reaction forces atau gaya reaksi tanah. Berarti ada energi yang memantul balik dari tanah ya? Bener banget. Tekanan dari tanah itu ngirim gelombang energi naik ke betis, terus ke paha, memutar pinggul Anda, menjalar ke bahu, dan akhirnya. Meledak di ujung jangguknya, yaitu raket kita. Tepat. Nah, bayangin kalau kaki Anda nggak stabil pas mukul. Rantai energi itu otomatis terputus di tengah jalan. Akibatnya, tangan Anda harus kerja 10 kali lipat lebih keras buat ngakalin hilangnya tenaga itu. Ah, pantesan kadang tangan rasanya pegal banget padahal bolanya nggak kencang. Jadi lengan itu sebenarnya cuma saluran energi ya. Kalau kita perhatiin pemain pro, gerakan mereka tuh sering kelihatan mulus banget. Kayak meluncur di lapangan. Nggak kelihatan gerasa kerusuk. Itu karena mereka mengaplikasikan prinsip yang namanya kepala yang tenang atau quiet head. Pas Anda gerak cepat dari satu sisi ke sisi lain, krusial banget buat jaga postur supaya kepala nggak naik turun. Kenapa kepala jadi penting di urusan kaki? Karena, gini, mata Anda kan lagi melacak objek kecil, bola tenis, yang melayang cepat banget. Kalau Anda lari sambil mantul-mantul, pandangan Anda bakal berguncang. Oh, bolanya jadi kelihatan buram ya? Atau kayak lompat-lompat di udara? Nah, iya. Buat jaga kepala tetap tenang, rahasianya bukan dengan membungkukkan punggung, tapi dengan menurunkan pusat gravitasi. Caranya, tekuk lutut Anda. Tunggu sebentar. Penjelasan soal tekuk lutut ini bikin saya mikirin audiens kita. Apalagi yang mungkin udah usia 40-an atau yang sehari-hari kerja kantoran. Kenapa dengan mereka?
Ya, tulang rawan kita kan nggak bisa nyembuhin diri sendiri. Kalau kita diinstruksikan buat terus-terusan nekuk lutut dan neken tanah dengan kuat, empukannya itu malah mempercepat kerusakan sendi. Rasanya kayak tenis ini cuma didesain buat anak muda yang lututnya masih terbuat dari baja. Kekhawatiran yang sangat valid. Dan jujur, banyak banget pemula yang mikir gitu. Tapi mekanismenya justru kebalikan dari itu. Masa sih? Gimana tuh maksudnya? Gini, coba bayangin mobil yang lagi melaju di jalanan berlubang. Kalau mobil itu nggak punya suspensi yang bagus, sasis dan rangkanya pasti cepat hancur karena nerima benturan langsung kan? Ya, pasti remuk itu mobil. Di tubuh kita, sendi dan tulang rawan itu sasisnya. Sedangkan otot, terutama paha depan atau quadriceps, dan otot bokong atau glutes, itu adalah suspensinya. Oh, saya mulai paham arahnya. Pas Anda main dengan posisi berdiri tegak, kaki kaku, terus tiba-tiba melangkah atau berhenti mendadak, semua gaya benturan itu langsung ngehantam sendi lutut dan punggung bawah Anda. Itu yang bahaya. Karena suspensinya nggak aktif. Tepat. Tapi pas Anda nekuk lutut dengan benar dan mindahin berat badan ke bagian depan telapak kaki, otot-otot besar Anda langsung aktif. Otot inilah yang ambil alih beban benturan, jadi peredam kejut alami. Wah, jadi menguasai postur kaki yang benar itu malah jadi polis asuransi terbaik buat lutut kita ya. Biar bisa terus main sampai usia senja. Betul sekali. Kita sengaja nyuruh otot kerja keras supaya tulang dan sendi bisa santai. Masuk akal banget. Oke, sekarang kita udah paham fondasinya. Mari kita bawa teori fisika ini ke situasi nyata di lapangan. Gimana kita merangkai semua ini jadi sebuah tarian yang mulus? Kita bisa pecah tarian ini jadi 4 fase kritis. Semuanya dimulai dari fase pertama, yaitu ready position dan split step. Split step. Langkah membelah. Gimana tuh? Ini tuh momen tepat sebelum lawan Anda mukul bola. Jadi pada sepersekian detik sebelum raket lawan nyentuh bola, Anda lakuin lompatan kecil di udara. Cuma lompatan kecil? Iya, lompatan ini memicu respons neurologis. Dia memuat otot-otot tungkai bawah Anda, kayak pegas yang ditarik maksimal, jadi tubuh Anda siap dilepaskan ke arah manapun. Disinilah bagian yang benar-benar menarik. Mekanismenya ini persis kayak kiper sepak bola pas ngadepin tendangan penalti kan? Betul, kiper jarang banget berdiri diam pakai telapak kaki rata. Iya, mereka pasti lompat-lompat kecil pas penendang lari ke arah bola buat meriset keseimbangan. Tapi, mari kita agak realistis dikit. Kalau saya main tenis sejam, dan saya harus split step ratusan kali di setiap pukulan lawan, Iya, bukannya energi saya bakal terkuras habis sebelum set pertama selesai? Gimana cara kita nyimbangin antara selalu siap sedia dengan efisiensi energi? kalau dilakuin dengan salah, emang bakal bikin capek banget. Tapi rahasianya ada di skala gerakannya. Split step itu bukan lompatan tinggi kayak pemain basket lagi rebound. Terus, seberapa tinggi? Anda cuma ngangkat kaki 1 atau 2 cm dari tanah, cuma cukup buat bikin tumit Anda terangkat. Ini tuh investasi energi yang sangat kecil loh. Berarti nggak sampai nguras tenaga ya? Kenapa itu bisa hemat energi? Bayangin alternatifnya. Kalau Anda berdiri diam dengan tumit nempel tanah, Anda pasti bakal telat bereaksi pas bola datang. Akhirnya Anda lari terpontang-panting, badannya terlalu meregang, dan pakai seluruh tenaga lengan buat nyelamatin bola. Lari panik itu bakar jauh lebih banyak kalori dan energi daripada lompatan-lompatan kecil yang ritmis. Bener juga ya. Lebih baik capek dikit di awal daripada panik belakangan. Terus setelah split step, kita masuk fase apa? Split step ini ngebantu Anda masuk ke fase kedua dengan sempurna, yaitu first step atau langkah pertama. Setelah mendarat dari split step, Anda mendarat dengan kuda-kuda lebar. Anda dorong lapangan pakai bagian dalam telapak kaki buat berporos dan berakselerasi. Langkah pertama ini penentu banget ya? Sangat penentu. Kecepatan reaksi di 2 atau 3 langkah pertama ini yang nentuin apa Anda bakal tiba di posisi nyaman buat mukul atau malah mukul sambil hilang keseimbangan. Oke, langkah pertama memicu akselerasi dan kita udah lari kencang. Tapi masalahnya, bola tenis itu kan jarang jinak ya. Kadang efek spin bikin bolanya belok tajam pas mantul atau tiba-tiba ada angin kencem. Sering banget kejadian di lapangan terbuka. Nah, pertanyaannya, gimana tubuh kita ngoreksi lintasan lari di detik-detik terakhir biar nggak mati langkah? Disinilah fase ketiga masuk, yang kita sebut adjustment steps atau langkah penyesuaian. Di lapangan kita sering nyebutnya happy feet. Happy feet, kayak penguin menari itu. Agak mirip.
Pas Anda udah dekat sama area bola, Anda jangan mengakhiri lari dengan satu langkah panjang yang kaku. Sebaliknya, pecah langkah itu jadi beberapa langkah kecil yang sangat cepat dan ritmis. Oh, langkah mikro gitu ya. Iya, langkah mikro ini ngasih Anda kesempatan buat koreksi posisi di detik terakhir, nyesuaiin jarak pukul yang paling ideal. Banyak pemula yang lari pakai langkah gede-gede, akhirnya mereka terlalu dekat sama bola. Lengan mereka jadi terjepit di dekat badan, kondisi yang kita sebut jammed. Kalau udah gitu, rantai kinetik yang kita bahas tadi mati total. Dan pastinya, mukul bola itu bukan akhir cerita. Bolanya bakal balik lagi ke kita. Jadi, fase keempatnya apa nih? Fase keempat itu mekanika pemulihan atau recovery. Segera setelah ayunan raket selesai, Anda harus balik ke tengah lapangan seefisien mungkin. Baliknya lari biasa atau ada tekniknya? Ada tekniknya dong. Buat jarak pendek yang cuma butuh 1 atau 2 langkah, kita pakai side shuffle alias langkah menyamping. Keuntungannya, tubuh Anda tepat menghadap ke net, jadi mata Anda terus ngunci pergerakan lawan. Kalau jaraknya jauh, misalnya habis ngejar bola ke sudut banget. Nah, kalau jauh, Anda harus pakai crossover step. Anda menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya buat dapat daya dorong maksimum. Tapi di sini, ada satu kesalahan fatal yang sering dilakuin pemula. Apa tuh kesalahannya? Mereka lari mundur dengan posisi membelakangi net. Pas Anda putar badan dan membelakangi net, Anda memutus kontak visual. Anda benar-benar buta sama pukulan lawan berikutnya. Wah, bahaya banget. Keempat fase ini, split step, langkah pertama, happy fit, dan recovery, kedengarannya kayak koreografi tarian yang super detail ya. Emang butuh latihan, tapi sangat sepadan. Tapi ini bawa kita ke satu tantangan nyata di lapangan. Pendengar kita, katakanlah Gen Z atau milenial yang sibuk kerja dari pagi sampai sore. Mereka kan nggak punya akses harian ke lapangan tenis. Sewa lapangan aja mahal, apalagi bayar pelatih. Iya, akses kadang jadi kendala utama. Nah, gimana caranya mereka bisa nanamin koreografi rumit ini ke memori otot mereka tanpa harus ke lapangan tiap hari? Kabar baiknya, Anda sama sekali nggak butuh lapangan tenis buat bangun infrastruktur ketangkasan ini. Ruang tamu, garase, atau jalanan depan rumah Anda itu udah lebih dari cukup. Masa sih? Pakai apa aja latihannya? Metode pertama dan yang paling transformatif itu namanya shadow tennis atau tenis bayangan. Tenis bayangan, maksudnya mukul angin? Tepat, Anda latihan pergerakan kaki dan ngayunin raket atau tangan kosong juga nggak masalah, tanpa ada bola sungguhan. Anda praktikan 4 fase tadi pelan-pelan, berulang-ulang, rasain rotasi pinggul Anda, rasain posisi kaki yang stabil antara open stance sama close stance. Saya harus jujur ya, ngebayangin diri saya lari-lari di ruang tamu, terus ngayunin tangan ke udara kosong. Memang kelihatannya lucu. Ya, pasti diketawain orang rumah kan? Pertanyaan kritis saya, secara saintifik, apa latihan tanpa bola ini benar-benar berdampak? Atau jangan-jangan kita cuma menipu diri sendiri karena kan nggak ada bola buat ngebuktiin pukulan kita masuk atau enggak? Nah, ini pertanyaan bagus. Secara neurologis, ini fenomena yang luar biasa. Gini, pas Anda di lapangan beneran dan bola melayang cepat ke arah Anda, otak Anda itu ngalamin beban kognitif yang gila-gilaan. Oh, karena harus mikir banyak hal sekaligus. Betul, otak sibuk mikirin sudut pantul, baca putaran bola, ngitung angin, belum lagi mikirin posisi lawan. Beban ini sering bikin pemula lupa soal postur dan kaki mereka. Panik duluan ya? Ya, panik. Nah, dengan menghilangkan bolanya, Anda menghilangkan sumber kepanikan itu. Anda ngasih ruang buat sistem saraf murni fokus ngebangun jalur mekanis yang benar. Jadi membangun fondasinya dulu di otak. Tepat. Setiap kali Anda ngelakuin gerakan yang benar tanpa bola, otak Anda menebalkan apa yang disebut selubung mielin di sekitar jalur saraf Anda. Ini tuh ibarat ngubah jalan tanah berbatu jadi jalan tol aspal mulus. Oh wow, jalan tol aspal itu yang kita sebut muscle memory ya? 100%. Begitu jalan tolnya selesai dibangun dari ruang tamu Anda, nanti pas di lapangan beneran, tubuh Anda otomatis milih rute tol itu. Anda nggak perlu mikirin kaki lagi saat bola sungguhan datang. Edan, kita secara harfiah lagi masang kabel fiber optik baru di dalam sistem saraf dari ruang tamu. Selain tenis bayangan, alat rumahan apa lagi yang bisa dipakai? Anda bisa manfaatin latihan tangga agilitas atau agility ladder. Kalau nggak punya tangganya, gampang. Bikin aja kotak-kotak pakai selotip atau kapur di lantai garasi. Terus latihannya gimana tuh? Lari-lari di dalam kotaknya? Iya, Anda bisa lakuin pola Iki Shuffle. 2 langkah cepat di dalam kotak, terus 1 langkah keluar kotak. Ini ngelatih saraf ke kaki biar nggak canggung pas harus lari silang kecepatan tinggi. Oke, selotip udah. Apalagi?
Ada latihan kerucut atau condrills. Anda bisa pakai botol minum atau sepatu bekas sebagai penanda. Susun acak lalu lari zigzag mirip jaring laba-laba atau bikin pola angka 8. Menarik. Kenapa harus pola angka 8? Karena tenis itu kan kelincahan multi arah. Anda nggak cuma lari maju, Anda harus mundur, nyamping, serong. Botol-botol ini ngebantu visualisasi arahnya. Hahaha, saya ngebayangin nyusun botol air minum di ruang tamu, terus lari ngelompatin botol kayak lagi ikut Ninja Warrior. Tapi oke, sangat praktis. Selain itu, saya pernah dengar lompat tali itu direkomendasikan banget. Padahal di kepala saya, lompat tali itu latihannya petinju. Jangan salah, lompat tali itu rajanya latihan rumahan buat tungkai bawah tenis. Pas Anda lompat tali, Anda maksa betis dan tendon Achilles Anda buat bertindak layaknya pegas. Mereka harus nyerap dan ngelepasin energi dengan sangat cepat. Oh, itu buat ngelatih split step tadi ya? Benar, kecepatan tali yang muter itu maksa sistem saraf pusat ngirim sinyal ke kaki dalam hitungan milidetik. Kardio ini cukup 15 menit aja. Saya selalu saranin rasio kerja dan istirahat 1:2. Maksudnya 1:2 gimana prakteknya? Misalnya, gini, Anda lompat dengan intensitas maksimal, misalnya double unders, selama 10 detik. Habis itu, istirahat atau lompat pelan selama 20 detik. Ulangi terus. Oh, karena di pertandingan tenis beneran, rally itu kan cepat dan eksplosif, terus ada waktu istirahat pas jalan ngambil bola ya. Betul sekali. Pola ini meniru persis ritme intensitas tenis. Latihan yang sangat memberdayakan. Tapi tunggu sebentar. Ngomong-ngomong soal kecepatan dan eksplosif, saya jadi ingat beberapa teman yang cedera ligamen atau ACL pas main tenis akhir pekan. Cedera lutut, musuh utama. Iya, dan anehnya, cedera parah mereka itu jarang banget kejadian pas lagi lari sprint ke depan. Selalu kejadian pas mereka tiba-tiba ngerem buat ganti arah atau pas mendarat. Jadi, apa kita lagi nyiapin resep bencana kalau kita cuma latihan kelincahan tanpa mikirin cara berhenti? Analisa yang luar biasa tajam. Dan ini sayangnya adalah aspek biomekanik yang paling sering diabaikan pemula. Karena semua orang cuma mikir gimana cara lari cepat. Iya, bangun tenaga eksplosif kayak latihan pliometrik, scatter jumps dari kiri ke kanan pakai satu kaki. Itu emang bagus buat ngebangun serat otot fast twitch atau otot kedut cepat. Tapi punya kecepatan penuh tanpa kemampuan berhenti yang memadai, itu bahaya banget. Jadi kita harus bahas pengereman nih. Wajib. Fokus utama kita harus ke mekanisme deselerasi. Dalam dunia biomekanik, kita nyebutnya melatih otot buat mengerem secara eksentrik. Pengereman eksentrik. Bisa tolong dijolesin lebih santai buat kita yang awam? Oke, gini. Bayangin pas Anda ngangkat kardus belanjaan dari lantai ke dada. Otot bisep Anda kan memendek dan berkontraksi kan? Iya, jadi bengkak gitu ototnya. Itu namanya kontraksi konsentrik. Tapi coba bayangin pas Anda harus nurunin kardus berat itu pelan-pelan balik ke lantai, otot Anda harus menegang dan kerja keras justru di saat ototnya lagi memanjang supaya kardusnya nggak jatuh ngebentur lantai. Ah iya, ditahan pelan-pelan. Nah, itu kerja eksentrik. Di lapangan tenis, pas Anda lari kenceng dan tiba-tiba harus berhenti mati, otot paha dan bokong Anda itu harus memanjang sambil menyerap ratusan kilogram gaya dorong dari badan Anda. Beban yang gede banget ya? Banget. Kalau otot Anda nggak dilatih buat nahan beban eksentrik ini, gaya destruktif tadi bakal langsung tembus ngehantam ligamen dan tulang rawan lutut Anda. Patah atau robek itu ligamen. Masuk akal. Jadi intinya, apa arti dari semua ini? Artinya, rem mobil Anda harus punya kapasitas nahan beban yang jauh lebih besar dari kekuatan mesinnya sendiri. Perumpamaan yang sempurna. Iya kan? Nggak ada gunanya punya mesin V8 yang bisa ngebut dari 0 ke 100 km per jam dalam 3 detik kalau mobil sport Anda itu masih pakai rem sepeda ontel. Anda pasti bakal nabrak tembok. Makanya melatih deselerasi di rumah itu ada aturannya, apalagi soal permukaan lantai. Pas Anda latihan lompat atau pengereman tajam di rumah, ingat, lantai ubin keramik atau beton aspal itu benar-benar nggak pemaaf. Tubuh Anda nerima 100% pantulan energinya. Wah, ini krusial banget buat audiens kita. Buat milenial yang seharian duduk mandangin laptop, terus akhir pekan tiba-tiba terinspirasi mau pliometrik di teras rumah, gimana caranya biar nggak berakhir di ruang fisioterapi? Aturan pertama, cari permukaan yang ramah sendi. Kalau di dalam rumah, pakai karpet yang tebal. Lebih bagus lagi kalau punya halaman rumput. Tanah dan rumput itu bantalan alami yang menyerap benturan. Oke, karpet atau rumput? Terus? Aturan kedua buat pekerja kantoran. Karena Anda duduk seharian, otot fleksor pinggul dan paha belakang Anda pasti kaku banget.
Jadi Anda dilarang keras langsung lompat dari kursi terus latihan pliometrik. Pemanasan wajib ya? Wajib, panasin pakai gerakan dinamis kayak jalan lunges tanpa beban atau muterin pergelangan kaki. Dan ini aturan terakhir yang paling penting. Berlatihlah mendarat kayak seorang ninja. Mendarat ala ninja. Senyap dong. Tepat, pas Anda mendarat dan suaranya keras berdebum, itu tandanya sendi tulang Anda lagi saling berbenturan. Pendaratan yang senyap, bertumpu pada bagian depan bola kaki dengan lutut yang langsung menekuk, itu bukti bahwa suspensi otot Anda udah berfungsi penuh. Turunin kardus pelan-pelan, mendarat senyap ala ninja, suspensi otot, dan bikin jalan tol aspal di otak kita. Wow. Pemahaman saya soal tenis benar-benar berubah total hari ini. Ini bukan cuma soal mukul bola kuning nyebrang net. Ini soal ngelola mesin biomekanik di tubuh kita sendiri. Dan hal terpenting dari semua pembahasan ini, semua penyesuaian biomekanik ini, kecepatan, ritme, rem yang kuat, semuanya bermuara ke satu tujuan psikologis yang saya sebut kepercayaan diri pergerakan. Kepercayaan diri pergerakan. Iya, pas Anda sadar dan yakin kaki Anda tangkas ngejar bola dan stabil buat ngerem dengan aman, otak Anda bakal berhenti mencemaskan tubuh bagian bawah. Ini ngebebasin 100% kapasitas mental Anda buat mikirin taktik, baca strategi lawan, dan bener-bener nikmatin permainan tanpa rasa sakit. Kepercayaan diri itu yang akhirnya mengubah pemain yang tadinya panik jadi pemain agresif yang tenang ya. Betul sekali. Mendisiplinkan kaki buat membebaskan pikiran. Membebaskan pikiran dengan cara mendisiplinkan kaki. Itu kesimpulan yang epik banget. Latihan fisik yang disiplin justru ngasih kita ketenangan pikiran di bawah tekanan. Sebuah pelajaran yang bahkan relevan buat kehidupan sehari-hari di luar lapangan tenis. Nah, buat Anda yang tadi nyimak, saya punya satu eksperimen kecil dan provokatif yang bisa Anda coba. Eksperimen apa tuh? Nanti, pas Anda nonton pertandingan tenis di TV, entah itu turnamen Grand Slam atau liga lokal, cobain deh ini. Ambil kertas, tutupi bagian atas layar TV Anda. Jangan perhatikan bolanya sama sekali. Fokus ke bawah aja. Iya, tonton aja area perut ke bawah dari para pemainnya. Perhatikan tarian mikro yang mereka lakukan di setiap detiknya. Perhatikan langkah penyesuaian atau happy fit mereka sesaat sebelum raket diayun. Saya jamin Anda bakal ngelihat tenis sebagai olahraga yang benar-benar berbeda. Dan Anda bakal jauh lebih menghargai setiap poin yang terjadi. Pastinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pembahasan ini sampai akhir. Semoga berkah berlimpahan tercurah pada Anda. Dan jika Anda suka dengan pembahasan edukatif seperti ini, berikan dukungan untuk channel ini dengan melakukan subscribe. Jangan lupa berikan komen, like, dan share agar lebih banyak orang yang mengetahui konten